Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan submateri yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan tujuan pembelajaran yang bisa disimak di layar, kita lanjutkan saja kepada materinya, yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang diawali dengan latar belakang dibentuknya BPUPKI. Nah, itu pada saat Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia. Sejak kapan? Yaitu sejak Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Nah, sejak itulah Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia. Selanjutnya, setelah Jepang menguasai Indonesia, Jepang selalu menggembor-gemborkan bahwa rakyat Indonesia adalah saudara tuanya dan berbagai upaya dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, misalnya dengan gerakan 3A yang menyatakan bahwa Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya mau membantu Jepang untuk perang melawan sekutu. Namun, di sisi lain, Jepang juga membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia, seperti misalnya mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Hal ini menyebabkan banyak kaum laki-laki Indonesia yang dikirim hingga ke Burma, yaitu di Myanmar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan ribuan rakyat Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Kebijakan yang kedua yaitu merampas hasil bumi masyarakat Indonesia. Pada saat itu, tentara Jepang mengambil kebutuhan sehari-hari secara paksa dari keluarga-keluarga masyarakat Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Nah, hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia banyak terjadi kelaparan. Yang ketiga, ada perbudakan paksa. Kaum perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, juga memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi yang sangat kurang manusiawi atau dalam kondisi yang sangat buruk. Seperti itu, kita lanjutkan. Nah, namun kemenangan Jepang tersebut tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan terhadap Jepang. Satu persatu wilayah ataupun daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, Jepang kembali lagi mencoba menggalang dukungan dari rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Nah, mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan? Tujuannya yaitu agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang melawan sekutu di medan perang. Nah, dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang tersebut, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokiritsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Yaitu diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Kemudian janji Jepang membentuk BPUPKI tersebut direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Selanjutnya, tokoh yang dipercaya sebagai ketua adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat.
Wakil ketuanya ada dua, yaitu ada perwakilan dari Indonesia dan perwakilan dari Jepang. Perwakilan dari Indonesia ada RP Suroso, dan perwakilan dari Jepang ada Ichi Bangase Yoshio. Dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan mengenai sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Mei sampai dengan 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kita bahas mengenai sidang keduanya dulu. Pada pelaksanaan sidang kedua dihadiri oleh 38 orang. Tujuannya untuk membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu ada Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI ini dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin dan kini yang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan sidang pertama, yaitu mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Nah, sidang pertama BPUPKI ini KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara secara berurutan. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Mr. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin tampil mengajukan usulan rancangan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Nah, bentuk yang diusulkan Mr. Muhammad Yamin itu ada dua. Yang pertama ada usulan secara lisan dan yang kedua ada usulan secara tertulis. Nah, usulan secara lisan yang diajukan Mr. Muhammad Yamin yaitu yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, dan yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan sosial. Nah, setelah usulan secara lisan, lalu Muhammad Yamin memberikan usulan secara tertulis, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang maha esa, yang kedua ada kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah usulan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Selanjutnya yaitu usulan Mr. Supomo, yaitu yang diusulkan pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persatuan, kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Beliau juga mengajukan pandangan tentang negara integralistik. Apa itu negara integralistik? Yaitu negara yang mengatasi semua golongan dan paham perseorangan, serta dapat mempersatukan dengan segala lapisan rakyat. Nah, itulah usulan dan pandangan yang disampaikan oleh
Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno, yaitu yang mendapat jatah pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Usulan yang disampaikan beliau beri nama Pancasila, yang bermakna 5 asas atau 5 dasar. Nah, peristiwa tersebut diperingati bangsa Indonesia sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni itu kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, rumusan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno untuk dasar negara tersebut adalah yang pertama ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua ada internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu tadi adalah usulan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, kita masuk pada akhir masa persidangan pertama, yaitu Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota yang terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, apa tugas panitia kecil tersebut? Yaitu panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia merdeka. Nah, usulan-usulan tersebut selanjutnya dikumpulkan dalam beberapa golongan, yaitu ada golongan yang mengusulkan meminta Indonesia segera merdeka secepatnya. Yang kedua ada golongan yang mengusulkan mengenai dasar negara. Selanjutnya ada golongan yang mengusulkan mengenai unifikasi atau federasi. Selanjutnya ada golongan yang mengusulkan mengenai bentuk negara dan kepala negara. Selanjutnya ada usulan mengenai warga negara. Selanjutnya ada golongan mengusulkan mengenai daerah. Selanjutnya ada golongan yang mengusulkan mengenai negara dan agama. Selanjutnya ada usul mengenai pembelaan, dan yang terakhir ada usul golongan mengenai soal keuangan. Itulah tugas panitia kecil, yaitu mengumpulkan usulan-usulan kemudian dimasukkan ke beberapa golongan yang bisa kita simak pada layar ini. Selanjutnya yaitu ada sesudah sidang di Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukukai. Pertemuan tersebut membentuk satu lagi panitia kecil yang terdiri atas 9 orang anggota, yang selanjutnya disebut dengan panitia 9. Bukan panitia kecil ya, ini pada layar salah ketik. Nah, siapa saja anggota panitia kecil tersebut? Yaitu ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Profesor Muhammad Yamin, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Mr. A.A. Maramis, dan Raden Abikusno, dan Mr. Ahmad Subarjo, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Haji Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir. Nah, tugas dari panitia 9 ini yaitu tugasnya untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang telah dibahas pada sidang pertama tadi. Nah, selanjutnya panitia 9 ini mengadakan
rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 telah mencapai sebuah persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar yang selanjutnya disebut dengan Mukadimah. Nah, naskah Mukadimah tersebut setelah disepakati lalu ditandatangani oleh 9 anggota Panitia 9 yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu apa isi Mukadimah atau naskah Piagam Jakarta tersebut? Yaitu isinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar yang seperti yang kita lihat di dalam buku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isinya seperti itu. Cuman ada perbedaan sedikit mengenai dasar negara, yaitu yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu yang berisi yang membedakan hanya pada sila pertama. Kalau di dalam Piagam Jakarta itu isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kalau sekarang isinya dalam dasar negara dalam yang terdapat di dalam alinea keempat tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengapa ada perbedaan tersebut? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita lanjutkan dulu sebelum. Nah, rumusan dasar negara tersebut tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang seperti yang saya ungkapkan tadi, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengapa demikian? Nah, itu ada latar belakangnya perubahan sila pertama, yaitu menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun, yaitu seorang angkatan laut Jepang, yang mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasainya oleh angkatan laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, kalimat yang dimaksud adalah yang sila pertama tadi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, lalu usulan tersebut ditanggapi terhadap keberatan tersebut sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Kasman Singodimbejo dan Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terjadi terpecah sebagai bangsa. Nah, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya telah selesai, yaitu itu tadi sudah kita bahas mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu kita membahas mengenai sejarahnya dulu, bagaimana dasar negara tersebut dirumuskan. Nah, itu terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.